Silakan ketik tanya diikuti dengan nama dan instansi dan pertanyaan. Atau dapat pula secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu bila memungkinkan dan diizinkan oleh moderator. Yang keenam, pasca sajian materi narasumber memasuki atau tautan presensi akan dibagikan. Presensi akan ditutup saat Zoom telah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Seminar Sastra Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Pipit Mugi Handayani SSMA. Yang kami hormati, Ketua Panitia Webinar Bincang Sastra, Saudari Desi Puji Rahayu. Tak lupa segenap peserta dan panitia webinar Bincang Sastra yang saya banggakan. Selamat datang. Terima kasih para peserta yang telah mengikuti acara webinar Bincang Sastra pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Stephanie Adila Monica Amanda sebagai pembawa acara pada webinar Bincang Sastra dengan tema Sastra dan Kehidupannya di Masa Pandemi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka melalui via Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, memasuki acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon bersiap.
Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia sekaligus membuka acara. Kepada Saudari Desi Puji Rahayu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Seminar Sastra Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Pipit Mugi Handayani, SSMA. Yang saya hormati segenap peserta webinar Bincang Sastra yang saya banggakan. Dan juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada teman-teman panitia yang bertanggung jawab acara ini atas kerjasama dan kontribusinya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita dikumpulkan dalam pertemuan virtual melalui Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian, salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Teman-teman sekalian, saya mengucapkan selamat datang dalam rangka mengikuti acara webinar Bincang Sastra dengan tema Sastra dan Kehidupannya di Masa Pandemi. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana untuk melaporkan kegiatan sebagai berikut. Hadirin yang saya muliakan, latar belakang kelompok 1 mengadakan acara webinar Bincang Sastra ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana sastra ini berkembang dan dapat bertahan di masa pandemi. Berikut adalah pemateri yang akan menyampaikan materi hari ini. Pemateri pertama, Saudara Andini Larasati dengan judul Perkembangan Sastra Masa Pandemi. Pemateri kedua, Saudara Marina Dwi Savitri dengan judul Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Perkembangan Sastra Puisi. Serta pemateri ketiga kita Saudara Ersa Damayati dengan judul Perkembangan Media Digital sebagai Penyebaran dan Pengajaran Sastra di Masa Pandemi. Pelantikan ini dihadiri oleh pengampu mata kuliah Seminar Sastra Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Pipit Mugi Handayani, SSMA, dan peserta webinar Bincang Sastra. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang disampaikan pemateri hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin yang saya muliakan, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang akan memberikan dukungan sehingga acara webinar Bincang Sastra insya Allah akan terlaksana dengan baik. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara ini kurang sesuai dengan keinginan kita. Untuk mengefisiensi waktu acara webinar Bincang Sastra dengan tema Sastra dan Kehidupannya di Masa Pandemi pada hari Selasa 29 Juni 2021 saya nyatakan resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Saudari Desi Puji Rahayu yang telah memberikan laporan sekaligus membuka acara webinar Bincang Sastra. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Bahtiar Aris Hartanto. Kepada Saudara Bahtiar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah acara kami webinar Bincang Sastra pada siang hari ini yang bertema perkembangan sastra di masa pandemi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hari kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penampilan membaca puisi oleh Saudari Erika Waidatunisa. Kepada Saudari Erika, saya persilakan. Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Erika yang telah membacakan puisi. Selanjutnya, untuk acara berikutnya yaitu acara inti. Pemaparan materi dari para narasumber yang akan disampaikan oleh pemateri kita dengan judul Seminar Perkembangan Sastra Masa Pandemi, Puisi, Lingkungan, dan Pengarang. Pemateri kedua dengan judul Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Perkembangan Sastra Puisi. Serta pemateri ketiga kita dengan judul Seminar Perkembangan Media Digital sebagai Penyebaran dan Pengajaran Sastra di Masa Pandemi, yang akan dipandu oleh moderator Saudari Susi Lestari. Saudari Susi, saya persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya sesi kali ini. Yang pertama, saya akan membacakan CV pembicara pertama, yaitu Saudari Andini Larasati. Nama Andini Larasati, tempat tanggal lahir Nganjuk 11 Juli 2000, alamat Dukuh Sukolilo, RT 5, RW 7, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pendidikan TK Muslimat 1 Jetis pada tahun 2004 sampai 2006, SDN 1 Jetis pada tahun 2006 sampai 2008, SDN Ngawen 1 pada 2008 sampai 2012, SMPN 2 Blora pada 2012 sampai 2015, SMAN 1 Tunjangan pada 2015 sampai 2018, mahasiswa S1 Universitas PGRI Semarang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Moto hidup, jadilah insan yang bermanfaat. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama dengan judul Perkembangan Sastra Masa Pandemi, Puisi, Lingkungan, dan Pengarang, yang akan disampaikan oleh Saudari Andini Larasati. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang ikut partisipannya banyak ini, tapi nggak ada yang menjawab salam saya.
Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya tidak usah perkenalan ya, sudah diperkenalkan dengan sangat rinci oleh moderator hari ini, Saudara Susi. Terima kasih. Mungkin saya tidak akan berbicara panjang lebar ya, karena di sini kami diberikan waktunya 15 menit saja. Bahkan PPT saya ini terkesan sangat sederhana ini. Karena di sini saya tidak ingin serius ya, saya tidak ingin berbicara secara serius, karena namanya saja bincang sastra ya, jadi kita sharing-sharing aja, kita ngobrol-ngobrol seperti biasa saja, kita santai-santai saja ya, tidak usah terlalu serius, tidak usah dibawa serius gitu. Karena kebanyakan, karena zaman sekarang itu kita sulit sekali membedakan yang serius mana, yang modus mana, itu sulit sekali ya, seperti jadi kita buat santai saja. Oke, sudah terpampang ya, terpampang dengan jelas ya PowerPoint saya. Dari judul PowerPoint saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa di sini saya akan membahas apa toh, seperti itu. Nah, mengenai tentang puisi, lingkungan, dan pengarang. Nah, sebelumnya kita flashback, bukan flashback ya, kita lihat dulu lah bagaimana keadaan keadaan lingkungan kita yang sedang kita hadapi saat ini, ya, di mana sekarang kemarin itu pandeminya sudah mulai surut ya, tapi sekarang mulai naik lagi, bahkan ada varian baru ya, katanya virus Delta ya, sepertinya kalau tidak salah itu. Dan bahkan itu lebih ganas seperti itu. Nah, dengan adanya kondisi lingkungan yang seperti ini, lingkungan yang sedang kita hadapi seperti ini, kurang lebih hampir 2 tahun kita mengalami pandemi seperti ini. Nah, itulah yang membuat saya, atau yang membuat, yang melatar belakangi apa yang ingin saya bahas saat ini, seperti itu. Tentang puisi, lingkungan, dan pengarang, dan bagaimana ketiga unsur itu saling berpengaruh atau saling memiliki keterkaitan seperti itu. Nah, hanya informasi saja ya, nanti ini saya tidak akan begitu banyak menerangkan, tetapi saya akan mencari pertanyaan-pertanyaan saja nanti, karena nanti sesi tanya jawabnya itu diberikan waktu yang sangat lama, seperti itu. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit saja, mungkin hanya sekilas, tetapi nanti pada saat sesi tanya jawab, silakan dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk bertanya mengenai tentang materi yang mungkin akan saya sampaikan ini. Bisa ke slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Oke. Pertama kita bedah dulu nih. Mengenai kita akan membahas tentang 3 unsur di sini, yaitu ada puisi, lingkungan, dan pengarang. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui setiap arti dari unsur-unsur yang akan kita bahas, 3 aspek unsur yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama yaitu mengenai tentang puisi. Apa sih puisi itu? Seperti itu. Nah, puisi di sini saya mengambil satu pengertian dari kamus bahasa KBBI 5 ya, yaitu puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Nah, sebenarnya tidak ada pengertian yang gamblang, tidak ada pengertian yang absolut tentang pengertian puisi ini, tentang apa itu puisi, tetapi yang jelas puisi ini merupakan salah satu dari genre karya sastra. Nah, ada yang tahu, mungkin ada yang bisa menjawab genre karya sastra itu apa saja selain puisi? Mungkin teman-teman di sini bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab? Halo, teman-teman. Sepertinya tidak ada yang tahu, Mbak.
Oke, tidak ada yang tahu ya. Biasanya itu mahasiswa itu kritis, Mbak, tahu sebelum ditanya gitu. Seperti itu. Nah, karya sastra itu selain puisi ada lagi yaitu prosa seperti cerpen, karangan-karangan narasi, dan yang satunya adalah drama. Seperti itu. Jadi genre karya sastra sendiri selain puisi ada prosa dan juga drama. Seperti itu. Untuk pengertian puisi sendiri seperti ini. Lalu yang selanjutnya tentang lingkungan. Apa sih lingkungan? Nah, sebagai mahasiswa kritis ini saya percaya yang mengikuti webinar ini, yang mengikuti bincang sastra di sini adalah mahasiswa yang kritis, mahasiswa yang pandai-pandai dalam menyimpulkan, dalam membuat kesimpulan. Maka saya rasa untuk pengertian lingkungan sendiri ini juga bermacam-macam ya, bergantung setiap individu, bergantung setiap bagaimana seorang itu mengartikannya, tetapi saya menarik kesimpulan secara garis besar apa sih arti lingkungan seperti itu. Nah, saya di sini mengambil dari kamus lagi ya, KBBI, karena sebagai seorang mahasiswa sastra, KBBI adalah kitab besar kita, seperti itu. Yang pertama adalah lingkungan itu adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Seperti itu. Yang kedua ada semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan. Nah, dari kedua pengertian ini bila disimpulkan menjadi satu, yaitu lingkungan adalah segala macam yang berada di sekeliling kita yang ikut berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan kita. Seperti itu. Nah, kita tahu, kita kenal bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita tentu tak lepas dari lingkungan. Kita bergaul dengan lingkungan sekolah, yang utama adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Kita sekarang kuliah dalam lingkungan universitas, mungkin ada dari di sini mahasiswa-mahasiswa yang aktif dalam organisasi, ada lingkungan organisasi, dan sebagainya. Itu semua adalah lingkungan atau sesuatu, segala sesuatu yang membersamai, yang mengiringi kita dalam pertumbuhan, itu disebut lingkungan. Seperti itu, baik itu hewan, baik itu manusia, baik itu segala sesuatu yang mengiringi pertumbuhan kita, itu dapat disebut lingkungan. Seperti itu. Lalu selanjutnya, slide selanjutnya mungkin. Oke, ini yang aspek terakhir yang kita bahas setelah puisi, lingkungan, lalu pengarang. Nah, pengarang ini adalah sifatnya adalah objektif ya, objektivitas seseorang ini. Pengarang seseorang diambil dari kata dasarnya adalah karang ya, karang, pengarang. Nah, orang yang mengarang cerita, berita, buku, dan sebagainya. Bisa jadi pengarang juga kita artikan sebagai pencipta, penggubah, penemu. Seperti itu. Jadi pengarang adalah seseorang yang kita tahu itu menciptakan, membuat, menulis, menggubah sesuatu, yang dimana sesuatu tersebut adalah hak milik dia sendiri, ciptaan dia sendiri. Misalkan teman-teman bisa menciptakan sesuatu, nah teman-teman bisa disebut pencipta seperti itu. Tetapi dalam konteks hal ini kita berbicara tentang pengarang, berarti adalah seseorang yang mencipta, membuat, atau menulis suatu karya sastra seperti puisi, cerpen, prosa, dan sebagainya. Jadi di sini pengarang yang kita maksud adalah penulis atau sastrawan ya, sastrawan yang menciptakan karya sastra seperti itu. Lalu slide selanjutnya. Oke, lalu apa hubungannya sih? Apakah ketiga elemen atau unsur ini memiliki hubungan atau keterkaitan, yaitu antara puisi, lingkungan, dan pengarang? Nah, ini saya menerangkan secara sekilas saja karena saya ingin berbincang dan sharing-sharing dengan teman-teman semua ya. Saya di sini tidak ingin dianggap sebagai yang memiliki ilmu, tetapi saya ingin berbagi ilmu.
bersama teman-teman semuanya seperti itu. Puisi yang seperti yang kita tahu adalah salah satu karya sastra tadi. Nah, karya sastra puisi ini biasanya tercipta atau terinspirasi dari beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan pengarang. Seperti yang kita tahu, puisi ini adalah salah satu curahan ungkapan hati dari seorang pengarang itu sendiri. Pengarang sedang merasakan apa? Pengarang ingin mengungkapkan sesuatu, atau pengarang sedang marah, pengarang sedang apapun itu. Nah, sebagai seorang pengarang, ia ingin menuliskannya dalam bentuk puisi ini. Jadi puisi adalah hasil karya dari seorang pengarang. Puisi ini adalah hasil nyata dari pemikiran atau perasaan yang dirasakan oleh seorang pengarang tersebut. Nah, lalu apa pengaruh lingkungan dari pengarang tersebut? Nah, lingkungan sendiri yang kita tahu tadi adalah segala sesuatu yang membersamai kita, yang ikut mendampingi kita dalam artian pertumbuhan, seperti tadi yang sudah dicontohkan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, pengarang yang hidup di dalam lingkungannya tersebut, maka ia secara otomatis akan terbawa situasi atau kondisi dari lingkungan yang sedang ia tinggali tersebut. Seperti contoh pada dahulu, zaman era abad puisi romantisme sekitar abad 16-an, itu banyak sekali pengarang yang menceritakan tentang bagaimana keindahan alam di Indonesia. Bahkan tidak hanya pengarang dalam ciptaan puisi saja, tetapi seperti contoh lagu-lagu nasional kita, lagu-lagu daerah nasional kita yang seperti contoh Nyiur Hijau, terus dan lagu-lagu lain yang menceritakan tentang bagaimana keindahan alam Indonesia itu, bagaimana suasana alam Indonesia itu pada saat itu. Seperti itu, pada saat itu. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengarang untuk membuat suatu karya puisi ini sendiri. Karena seperti yang kita tahu, setiap perubahan dalam lingkungan itu pasti ada, dan perubahan dalam lingkungan tersebut akan mempengaruhi baik dari gaya bahasa, isi, ataupun apa yang diceritakan pengarang yang dibentuk atau yang nantinya akan terbentuk dalam sebuah karya puisi tersebut, seperti itu. Nah, kembali pada zaman sekarang, di mana sekarang kita pada masa pandemi saat ini, pengarang ingin pasti hal tersebut mempengaruhi pengarang, ingin sekali membuat seperti contoh puisi-puisi yang sekarang banyak beredar atau banyak dipublikasikan, pasti tidak luput dalam unsur harapan, unsur doa agar pandemi yang sedang kita lewati saat ini cepat berlalu, seperti itu. Jadi bagaimana hubungan dari secara garis besar, bagaimana hubungan ketiga hubungan antara aspek ini sangat-sangat berpengaruh atau sangat-sangat berkoherensi, sangat berhubungan atau berkaitan satu sama lain. Lingkungan akan mempengaruhi pengarang, karena lingkungan tersebut adalah yang membentuk pengarang tersebut, yang membentuk karakter dari pengarang tersebut, sehingga pengarang tersebut bisa menuangkan apa yang membentuknya, apa yang ada dalam tentang hubungan puisi, lingkungan, dan pengarang. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya secara sekilas, karena saya ingin sekali timbal balik atau respon dari teman-teman bagaimana. Jika ada yang kurang jelas, kita nanti akan sharing atau berbincang lagi dalam sesi tanya-jawab seperti itu. Seperti itu, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator, Saudara Susi. Wah, bagus sekali pemateri pertama kita, Saudara Andini Larasati. Baik, kita memasuki materi yang kedua dengan judul
pemanfaatan media sosial Instagram dalam perkembangan sastra puisi yang akan disampaikan oleh Saudari Marlina Dwi Savitri. Namun, sebelumnya saya akan membacakan CV Saudari Marlina terlebih dahulu. Nama Marlina Dwi Savitri, tempat tanggal lahir Blora 31 Juli 2000, alamat Dukuh Dukuhan RT 4 RW 3 Desa Sonorejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Rembang. Pendidikan TK Aisyah Husyanul Atalfal pada 2005 sampai 2006, SDN 1 Sonorejo 2006 sampai 2012, SMPN 6 Blora 2012 sampai 2015, SMAN 1 Tunjangan 2015 sampai 2018, mahasiswa S1 Universitas PGRI Semarang, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Moto hidup, hidup adalah belajar. Kepada Saudari Marlina Dwi Savitri, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Susi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Masih apa enggak siang hari ini? Mungkin tidak jauh beda dari Mbak Adin tadi untuk persiapan PPT-nya. Mungkin dari Mbak Adin tadi bilang kalau PPT-nya sederhana, sedangkan PPT saya ini juga mungkin benar-benar sederhana juga. Nah, di sini kita lebih ke sharing ya teman-teman semuanya. Kita akan sharing mengenai pemanfaatan media sosial Instagram dalam perkembangan sastra puisi. Sebelumnya mungkin kalau berbicara mengenai Instagram, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Instagram, bukan? Mungkin teman-teman hampir semuanya di sini juga memiliki akun-akun Instagram. Ya, apa tidak, teman-teman? Betul sekali, Mbak. Nah, ya, Mbak Martina. Oleh karena itu, untuk berbicara mengenai Instagram, di sini juga saya tidak akan berbicara mengenai panjang lebar, karena teman-teman pastinya juga sudah hafal mengenai Instagram. Mari langsung ke isi dari materi. Bisa slide selanjutnya, Mbak. Nah, Instagram. Sebenarnya ini nggak usah berbicara mengenai pengertian juga, teman-teman sebenarnya sudah tahu ya. Tapi tidak apa-apa, biar kita ulas bersama masing. Nah, untuk Instagram sendiri, Instagram adalah salah satu platform media sosial terbesar di dunia. Media sosial ini memungkinkan para penggunanya untuk dapat mengunggah maupun mengedit foto maupun video pendek melalui aplikasi seluler gratis. Untuk fitur sendiri, teman-teman juga pastinya sudah hafal. Di antaranya yaitu ada DM atau direct message, kemudian ada feed atau unggahan, kemudian ada sorotan, ada juga Instagram Story atau Insta Story. Pastinya teman-teman juga sering ya buat membuat Insta Story gitu. Apalagi kan gif-nya banyak tuh, banyak kayak hiasan-hiasannya. Mungkin teman-teman juga sering memakai itu ya. Terus ada IGTV. IGTV juga ini buat kalau teman-teman ingin mengunggah video
Kan kalau biasanya video di Instagram itu hanya dibatasi durasi 1 menit. Nah, untuk di IGTV ini sendiri, teman-teman bisa mendapatkan durasi lebih dari 1 menit atau durasi yang lebih panjang. Bisa 3 menit, 5 menit, 15 menit, atau ya pokoknya durasi yang lebih panjang ya teman-teman. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu ada siaran langsung atau live di IG. Kemudian kita akan berbicara mengenai pengguna Instagram. Pengguna Instagram, Mbak. Nah, apakah dari di sini teman-teman ada yang tahu berapa banyak jumlah pengguna Instagram yang ada di Indonesia? Sepertinya tidak ada yang tahu, Mbak. Baik, kalau begitu, di sini dilansir dari kompas.com hingga November 2019 kemarin, jumlah pengguna aktif bulanan Instagram di Indonesia dilaporkan telah mencapai 61.610.000 pengguna. Tentu itu jumlah yang bisa dikatakan tidak sedikit ya. Untuk persentasenya sendiri yaitu 22,6%. Jadi hampir 1/4 dari penduduk Indonesia yaitu pengguna Instagram. Kemudian jika berdasarkan gender, kaum perempuan itu lebih dominan sebagai pengguna Instagram daripada kaum laki-laki. Jumlah persentasenya sendiri yaitu untuk kaum perempuan tercatat 50,8% sebagai pengguna Instagram, sedangkan untuk kaum laki-lakinya sendiri sebagai pengguna Instagram yaitu sekitar 49,2%. Slide selanjutnya, Mbak. Mengenai pengguna, kita akan berbicara mengenai rentang usia. Pengguna paling besar di Instagram yaitu penduduk yang berusia sekitar 18 sampai 24 tahun. Dengan total persentase yaitu 37,3% atau sekitar 23 juta pengguna. Dalam rentang ini masih seperti yang secara umum tadi, yaitu kaum perempuan lebih dominan daripada kaum laki-laki dengan persentase 19,5% untuk pengguna perempuan dan 17,9% untuk pengguna laki-laki. Dan untuk pengguna terbesar kedua sebagai pengguna Instagram di Indonesia, yaitu penduduk dengan rentang usia 25 sampai 34 tahun. Dengan total persentase yaitu 33,9%. Dalam rentang usia ini justru terbalik, merupakan kebalikan dari rentang usia yang 18 sampai 24 tahun dan juga berkebalikan dengan perhitungan secara umum tadi. Untuk perhitungan ini, yaitu pengguna perempuan memiliki jumlah persentase 16,1%. Berada di bawah skor persentase laki-laki yaitu 17,9%. Kemudian untuk pengguna yang paling rendah yaitu penduduk dengan kategori usia 65 tahun ke atas dengan skor persentase yaitu 1,6%. Jadi di sini saya maupun teman-teman semuanya itu termasuk sebagai pengguna aktif Instagram yang lebih dominan ya. Karena kita berada di rentang usia 18 sampai
24 tahun. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, bisa teman-teman lihat di layar itu merupakan grafik perhitungan dari para pengguna Instagram di Indonesia per November 2019 dengan total pengguna secara keseluruhan yaitu 61.610.000 dan berdasarkan gender yaitu lebih didominasi oleh kaum perempuan dengan persentase 50,8% dan untuk laki-laki 49,2%. Dari grafik juga bisa dilihat bahwa rentang penduduk dengan rentang usia 18 sampai 24 tahun itu lebih banyak dari grafik yang lainnya, grafik batang yang lainnya. Untuk jumlah yang terbesar kedua yaitu penduduk dengan kategori rentang usia 25 sampai 34 tahun. Nah, dengan jumlah pengguna yang sangat besar ini, Instagram turut menjadi media atau fasilitator untuk perkembangan sastra, khususnya puisi. Oleh karena itu, terdapat beberapa akun-akun Instagram yang isinya mengenai puisi, mengangkat mengenai puisi ataupun musikalisasi puisi. Sebagai contoh yaitu yang saya ambil yaitu dari Instagram @kumpulan_puisi, kemudian ada Instagram @stangkir_kopi, kemudian ada Instagram @wikipuisi. Mungkin teman-teman sebagai pengguna Instagram juga menemui akun-akun yang mengunggah mengenai puisi yang lain ya. Mungkin lebih banyak tahu dari saya. Dan untuk sekarang ini kita akan mengulas satu-satu mengenai contoh akun Instagram yang telah saya sebutkan tadi. Mungkin teman-teman juga pernah mengunjunginya barangkali. Selanjutnya, Mbak. Nah, contoh akun Instagram yang pertama yaitu @kumpulan_puisi. Teman-teman bisa lihat bahwa di situ di akun @kumpulan_puisi itu memiliki jumlah pengikut yaitu 335.000. Bisa dikatakan ini jumlah yang tidak sedikit. Kemudian untuk feed atau unggahan sendiri yaitu berjumlah 3.895. Unggahan puisi yang ada di dalamnya memuat puisi-puisi pendek yang disertai dengan gambar-gambar ilustrasi yang menggambarkan mengenai puisi yang ditulis. Akun ini juga menerima atau sebagai fasilitas apabila ada teman-teman atau ada yang masyarakat lain yang hendak mengirimkan puisinya ke akun ini untuk diunggah di akun ini. Teman-teman bisa menghubungi di pihak akun @kumpulan_puisi. Nanti di situ teman-teman akan diberikan template untuk penulisan sendiri dan teman-teman dianjurkan untuk menyantumkan atau memberikan ilustrasi gambarnya juga mengenai puisi yang teman-teman buat. Jadi ini mungkin bisa sekali buat teman-teman apabila ingin mengirimkan puisi yang telah teman-teman buat untuk dipublish. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, itu bisa teman-teman lihat salah satu puisi yang ada di dalam akun
@kumpulan_puisi. Mungkin bisa saya bacakan sekilas mengenai puisi tersebut. Aku pernah menjadi teman, selepas bahagiamu habis, yang kau bagi dari deras air mata yang menampung. Air mata yang menampung luka dari buah hasil perbuatan orang lain. Brian Krishna. Nah, puisi tersebut diunggah pada 22 Juni 2021 dan mendapat likes dari warganet dengan jumlah 1.372. Puisi itu pula mendapatkan 5 komentar dari warganet. Puisi tersebut cerita mengenai seseorang yang bersedia menjadi teman dari orang lain yang sedang mengalami kesedihan. Tetapi ia tidak diingat lagi ketika orang tersebut sedang bahagia bersama orang lain. Kemudian puisi itu juga disertai dengan ilustrasi gambaran berupa wajah seseorang yang menggambarkan kesedihan atau dengan sorot mata yang menggambarkan kesedihan. Kemudian setengah dari wajahnya itu digambarkan dengan ombak yang seperti hendak menerjang sampan yang ada di bawah ombak tersebut. Dengan ilustrasi tersebut seakan semakin menggambarkan atau dapat menghidupkan suasana dari puisi yang diunggah tersebut. Kemudian slide selanjutnya, Mbak. Nah, yang akun kedua yaitu ada @cangkir_kopi. Akun ini memiliki jumlah pengikut yang tidak sedikit pula, yaitu dengan jumlahnya 123.000 dengan total unggahan atau feed 1.810. Akun ini banyak mengunggah puisi dengan tema percintaan, motivasi, kehidupan, maupun puisi yang bertema keluarga. Dalam setiap unggahannya, rata-rata mendapatkan likes dengan jumlah 3.000 atau 3.000 likes dari warganet. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, itu beberapa contoh puisi yang ada di akun @cangkir.kopi. Mungkin nanti teman-teman bisa mengunjungi akun ini sendiri dan membaca-baca puisi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, Mbak. Nah, untuk akun yang ketiga sendiri yaitu ada @wikipuisi. Akun ini memiliki pengikut dengan jumlah 274.000. Akun ini pula memiliki feed atau unggahan sebanyak 6.132. Akun ini banyak mengunggah puisi-puisi atau petikan-petikan puisi dan dari karya para sastrawan. Di situ ada puisi dari Joko Pinurbo, ada puisi dari Sapardi Djoko Damono, ada puisi dari H.A. Mustafa Bisri, ada Sujiwo Tejo, ada Khairil Anwar juga, serta para sastrawan lainnya. Untuk akun ini juga hampir sama seperti dengan akun Instagram yang @kumpulan_puisi tadi. Puisi ini juga bisa kalau teman-teman mau atau hendak mengirimkan puisinya di akun ini juga bisa. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, itu ada petikan puisi dari Sujiwo Tejo yang diunggah di akun @wikipuisi. Puisi tersebut diunggah pada 10 Juni 2021.
Media 2021 dan mendapat like sebanyak 3.854. Puisi tersebut juga mendapatkan 13 komentar dari warganet. Itu mungkin ada 3 contoh puisi yang saya contohkan, mungkin teman-teman juga bisa mengunjungi akun-akun yang lain atau mungkin lebih tahu banyak akun-akun yang lain mengenai puisi. Mungkin nanti kita bisa sharing pas sesi tanya jawab nanti ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pemateri kedua kita juga tidak kalah menarik dari pemateri pertama. Terima kasih Saudari Marlina Dwi Safitri. Selanjutnya, kita memasuki materi yang ketiga dengan judul Perkembangan Media Digital sebagai Penyebaran dan Pengajaran Sastra di Masa Pandemi yang akan disampaikan oleh Saudari Ersa Damayanti. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri yang terakhir kita, Saudara Ersa Damayanti. Nama, Ersa Damayanti, tempat tanggal lahir Grobogan 10 Januari 2001, alamat Dusun Rejengan RT 1 RW 9 Desa Sumberjosari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Pendidikan TK Idata 5 Karangrayung, tamat tahun 2006, Negeri 5 Karangrayung, tamat tahun 2012, SMP Negeri Karangrayung, SMP Negeri 1 Karangrayung, tamat tahun 2015, SMA Negeri 1 Karangrayung, tamat tahun 2018, mahasiswa S1 Universitas PGRI Semarang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Moto hidup, mendapat karena beruntung, gagal karena takdir. Kepada Saudari Ersa Damayanti, kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada moderator Mbak Suti Lestari, dan saya juga terima kasih kepada panitia webinar sastra kali ini, dan untuk partisipan yang sudah mengikuti webinar sastra kali ini, saya terima kasih. Dan sebelum saya menyampaikan materi, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya diberi amanat atau saya diberi sebuah tanggung jawab untuk mengisi webinar atau bincang sastra pada hari ini. Nah, untuk topik yang akan saya bacakan atau topik yang akan saya bawakan yaitu perkembangan media digital sebagai penyebaran dan pengajaran sastra di masa pandemi. Nah, pada webinar kali ini karena temanya itu bincang sastra, bincang kan berarti ngobrol santai. Nah, saya seperti pemateri yang pertama tadi, Mbak Andin Larasati, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Saya hanya ingin timbal balik dari peserta supaya menanyakan tentang materi atau tema yang kali ini dibahas. Nah, kemudian yang saya akan memberikan pendahuluan atau saya akan memberikan pengantar tentang topik yang akan saya bawakan, yaitu perkembangan media digital sebagai penyebaran dan pengajaran sastra di masa pandemi. Nah, perkembangan media digital di era 4.0 sangatlah cepat dan besar dan sangat bermanfaat, yang salah satunya bermanfaat pada bidang pendidikan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini, penyebaran dan pengajaran sastra bisa melalui berbagai media digital, seperti audio, visual, audiovisual, digital audio, dan masih banyak lagi.
Nah, di Indonesia saat ini sudah dilanda pandemi COVID atau COVID-19 ini hampir kurang lebih 1,5 tahun dan menyebabkan berbagai sektor atau menyebabkan berbagai bidang itu terhambat aktivitasnya. Dan salah satunya yaitu pada bidang atau sektor pendidikan. Kemudian perkembangan dalam penyebaran dan pengajaran sastra itu sebenarnya tidak jauh dalam memanfaatkan berbagai media ataupun platform yang bisa diakses atau dijangkau orang dari manapun dan kapanpun. Sebenarnya dalam perkembangan untuk penyebaran dan pengajaran sastra itu bisa diakses atau bisa dijangkau oleh siapapun. Entah itu dari platform Instagram, YouTube, Facebook, atau aplikasi video, podcast. Ini di sini semuanya tentang sastra bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Jadi tidak ada batasan waktu dan tidak ada halangan jika ingin mengakses tentang sastra atau ingin mendalami lebih dalam materi soal sastra. Nah, selanjutnya penyebaran dan pengajaran sastra yang memanfaatkan berbagai media digital merupakan sebuah inovasi yang mempunyai kontribusi terhadap perkembangan dalam penyebaran dan pengajaran sastra. Nah, kali ini perkembangan dan untuk penyebaran dan pengajaran sastra, kenapa saya bilang itu inovasi? Karena di masa pandemi saat ini banyak orang-orang yang memanfaatkan berbagai media digital, yang salah satunya yang terkenal Instagram seperti yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya, dan tak hanya itu di YouTube pun banyak YouTuber-YouTuber yang memberikan edukasi atau memberikan materi yang membahas tentang sastra. Banyak juga yang mengajarkan tentang puisi, prosa, dan masih banyak lagi. Dan itu bisa diakses dari beberapa platform yang sudah saya cantumkan di sini. Sebenarnya tidak hanya itu yang bisa diakses, tetapi yang mungkin dikenal oleh orang umum atau dikenal oleh banyak orang itu ya mungkin YouTube, Instagram, Facebook. Kalau Facebook mungkin kebanyakan penggunanya ibu-ibu, jadi ya maklum jika Facebook itu penggunanya ibu-ibu dan jadi tidak secanggih atau tidak pergerakannya tidak sebesar YouTube dan Instagram. Nah, dalam inovasi kali ini di pandemi COVID saat ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan berbagai media digital itu dan sebenarnya bisa menguntungkan bagi kita. Karena apa? Semuanya kita membuat konten tentang perkembangan sastra atau kita menciptakan karya sastra. Kemudian kita video, kemudian kita upload atau kita unggah di salah satu media sosial, salah satunya YouTube, itu akan bisa menghasilkan uang. Nah, jadi kita harus bisa mengatur atau kita bisa memanfaatkan media sosial selama pandemi COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan kali ini terkait topik saya tentang perkembangan media digital sebagai penyebaran dan pengajaran sastra di masa pandemi. Nah, di sini terdapat beberapa penyebaran dan pengajaran sastra di berbagai bidang. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan sedikit perihal pengajaran dan penyebaran sastra secara sinkron video atau video conference. Nah, di pengajaran dan penyebaran sastra secara sinkron atau tatap maya atau secara langsung ini bisa melalui Zoom yang sekarang kita gunakan, kemudian Google Meet yang menurut saya juga mudah untuk digunakan, kemudian juga Facebook. Nah, sekarang dari ketiga hal ini sudah perkembangannya sudah cepat karena apa pada aplikasi Zoom, Google Meet dan Facebook itu bisa digunakan untuk pengajaran atau penyebaran sastra yang dilakukan melalui video conference atau tatap maya melalui daring. Nah, jadi walaupun partisipasi atau peserta itu mengikuti webinar ini tidak di satu tempat, karena ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun, maka aplikasi ini
baik atau sangat bermanfaat bagi kita selama masa pandemi kali ini. Nah, selanjutnya pengajaran dan penyebaran sastra secara asinkron video atau audiovisual. Nah, asinkron kali ini yang bisa dipelajari secara mandiri atau mungkin dipelajari secara dalam waktu bersama-sama. Nah, di sini ada media digital seperti Genius, Ruang Guru, Pauton, dan YouTube. Nah, Pauton ini berisi perihal pembuatan materi yang interaktif. Nah, mungkin nanti jika peserta-peserta yang mengikuti webinar ini ingin cita-citanya ingin menjadi guru, nah mungkin bisa menggunakan aplikasi Pauton ini. Dan di Ruang Guru pun juga banyak menyediakan materi-materi, tetapi di dalam Ruang Guru itu menggunakan media Canva dan ini media Focus Sky. Nah, asinkron kali ini mungkin kalau Canva kita sudah tidak asing lagi karena Canva mungkin banyak yang sudah menggunakannya dan saya pun membuat PPT kali ini juga menggunakan Canva. Karena apa? Canva itu bisa diakses oleh siapapun dan penggunaannya pun menurut saya sendiri itu tidak ribet atau tidak sulit. Nah, mungkin untuk pembuatan video pembelajaran, mungkin untuk pembuatan materi yang lain, untuk PPT atau untuk apa, mungkin Canva mungkin salah satu hal yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman semuanya. Nah, kemudian yang terakhir ada pengajaran dan penyebaran sastra secara asinkron melalui chat atau forum diskusi. Nah, asinkron tadi kan sudah saya bahas bahwa asinkron itu belajar secara mandiri di waktu yang bersamaan. Nah, mungkin kalau terdapat sebenarnya mahasiswa sekarang diberi tugas oleh dosennya dan mengirimkan tugasnya itu bisa melalui Gmail maupun Yahoo. Sebenarnya tidak hanya ini untuk pengiriman atau untuk mengirimkan tugas, sebenarnya banyak platform yang lain. Mungkin ini salah satunya saja yang bisa saya sebutkan. Nah, dari pengajaran dan penyebaran sastra secara sinkron maupun asinkron ini mungkin bisa dimanfaatkan mulai dari kalangan SMP, SMA maupun mahasiswa. Karena media-media yang sekarang ini dan karena di era 4.0 ini sangatlah sudah maju. Jadi untuk teman-teman semua mungkin bisa memanfaatkan berbagai media digital kali ini untuk mempermudah tugas, untuk mempermudah berbagai kegiatan. Nah, dan selain itu mungkin pengajaran dan penyebaran sastra mungkin kalau contoh lain mungkin pada podcast. Sekarang di YouTube itu banyak sekali podcast-podcast yang dibuat oleh berbagai YouTuber atau konten-konten yang dibuat oleh YouTuber. Nah, perkembangan sastra ini bisa dilakukan melalui podcast dan mungkin bagi orang-orang awam bisa menonton podcast dan bisa mendengarkannya. Mungkin bisa melalui podcast di YouTube. Nah, itu merupakan perkembangan yang sangat signifikan menurut saya. Karena apa? Yang dulunya konten-konten YouTube hanya sekedar video biasa, vlog biasa. Nah, sekarang sudah mulai merambah atau sudah mulai meraba ke podcast atau sesuatu yang mungkin bisa dibincang-bincangkan dan diupload di YouTube. Nah, pengajaran dan penyebaran sastra itu untuk guru atau mungkin untuk guru pengajar di SMA mungkin bisa membuat video pembelajaran yang interaktif. Karena apa? Sekarang di masa pandemi saat ini, jika siswa tidak tertarik dengan materi apa yang disampaikan oleh gurunya, itu dia akan merasa bosan dan mungkin tidak akan mengikuti pelajaran. Nah, dari situlah guru harus memanfaatkan berbagai media digital dan bisa membuat video pembelajaran yang interaktif dan membuat siswa merasa tertarik untuk mengikuti pembelajarannya. Walaupun saat ini hanya bisa melakukan secara daring atau hanya bisa melakukan secara online. Tetapi kita semuanya mungkin bisa melakukan kegiatan walaupun dengan jarak jauh, tetapi kita masih bisa tatap muka walaupun hanya secara virtual. Nah mungkin
Itu hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman semua atau peserta mungkin bisa timbal balik bertanya. Dan saya tidak akan menjelaskan panjang lebar perihal perkembangan media digital untuk penyebaran dan pengajaran sastra, dan mungkin nanti bisa ditanyakan kembali jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, dari berbagai media atau platform yang digunakan tadi, saya memberi kesimpulan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, sebenarnya banyak menghambat berbagai bidang, salah satunya pendidikan. Maka dari itu, agar pendidikan bisa terus berlanjut, manfaatkanlah berbagai media digital yang menyebar dan memberi banyak pengajaran, khususnya pada bidang sastra yang dapat diakses dan materinya pun dapat mengedukasi kita. Yang terakhir, pesan dari saya, manfaatkanlah waktumu untuk mencari ilmu selagi ada waktu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, materi yang disampaikan sangat menarik. Terima kasih Saudari Ersa Damayanti atas materinya. Baik, sesi pemaparan materi dari ketiga pembicara kita sudah selesai. Terima kasih kepada 3 pemateri kita pada hari ini atas pemaparan materinya. Sekarang saya akan membuka 2 termin yang masing-masing untuk 3 penanya. Saya buka termin pertama untuk 3 penanya. Dipersilahkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan Mbak Nur Adila sama Mbak Nur Asfiah. Silakan, mau siapa dulu yang ingin bertanya? Baik, izin bertanya. Sebelumnya saya Nur Adila. Untuk pertanyaannya, saya bertanya kepada pemateri 3 yaitu Mbak Ersa. Apakah ada masalah atau hal lain yang dapat menghambat proses perkembangan sastra? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dila atas pertanyaannya. Silakan Mbak Nur Asfiah. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Asfiah. Saya ingin bertanya kepada pemateri 2 yaitu Marlina Dwi Savitri. Pertanyaannya adalah bagaimana tips atau cara untuk bisa memulai membuat unggahan puisi di Instagram. Terima kasih. Silakan satu penanya lagi bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Untuk menunggu satu penanya lagi, kepada 3 pemateri, silakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Susi, Mbak Moderator. Terima kasih juga buat Mbak Nur Asfiah yang telah memberikan pertanyaan tadi. Terima kasih atas pertanyaan Anda.
di sini izinkan saya menjawab. Mungkin nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan atau yang perlu didiskusikan kembali, mungkin Mbak Asfiah bisa langsung memberikan respon ya nanti biar bisa menjelaskannya, terus bisa ya intinya biasa sharing ya sama Mbak Asfiah sama teman-teman juga. Di sini tadi pertanyaan dari Mbak Asfiah yaitu mengenai tips atau cara untuk bisa membuat unggahan puisi di Instagram. Mungkin kalau bisa saya menjawab, itu tipsnya ada beberapa hal dari saya sendiri. Yang pertama yaitu mungkin Mbak Asfiah bisa memulai membuat puisi, atau puisi itu ya nggak usah panjang, nggak apa-apa, atau puisi petikan puisi yang hanya terdiri dari beberapa baris, tapi diusahakan puisi tersebut itu berisi atau bercerita mengenai keadaan atau peristiwa yang sering dialami oleh masyarakat, atau kita mungkin kan pengguna Instagram itu rata-rata kalangan remaja ya, atau remaja mungkin lebih ke suka dengan puisi-puisi dengan yang mungkin romantis, percintaan, atau puisi-puisi yang bertema dengan semangat, motivasi, kehidupan, begitu. Lalu, puisi tersebut sebelum diunggah mungkin Mbak Asfiah bisa memberikan ilustrasi, gambar seperti yang ada salah satu unggahan tadi yang di @kumpulan_puisi itu. Nah, di situ Mbak Asfiah bisa memberikan contoh ilustrasi gambar agar lebih menghidupkan puisi dari Mbak Nur Asfiah sendiri, yang ilustrasinya diusahakan nyambung, bukan diusahakan, kalau bisa emang harus nyambung dengan isi dari puisi yang Mbak Nur Asfiah buat agar lebih menarik perhatian dari pengguna. Kemudian Mbak Nur Asfiah juga bisa membuat merangkai puisi itu dengan disertai dengan video atau dengan musik juga. Kan biasanya ada kayak puisi yang disertai dengan audio video. Di situ Mbak Nur Asfiah juga bisa kayak memulai merekamnya sendiri, merekam suara, terus nanti bisa dibubuhi dengan iringan musik, bisa dibubuhi dengan video juga. Nanti di situ puisi dari Mbak Nur Asfiah bisa lebih menarik, dan Mbak Nur Asfiah juga bisa memulai mengunggahnya di Instagram, atau kalau tidak seperti itu mungkin Mbak Nur Asfiah juga bisa mengirimkan puisinya di akun yang telah saya sebutkan tadi, misalnya bisa mengirimkan puisi di Instagram @kumpulan_puisi, dan juga bisa mengirimkan puisinya pula di Instagram @wikipuisi. Begitu Mbak Nur Asfiah. Mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali, atau ada yang hendak disanggah atau bagaimana? Bagaimana Mbak Asfiah? Apakah sudah jelas atau mau ada yang ditanyakan kembali? Sudah Mbak, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan dari Mbak Nur Adila, silakan Mbak Irsa Damayanti untuk menjawab. Baik, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Adila perihal masalah atau hal yang dialami dalam perkembangan sastra. Nah, mungkin untuk masalah sendiri di perkembangan sastra itu menurut saya itu terdapat dua aspek.
Yang pertama pada perkembangan sastra itu mungkin terhambatnya atau masalahnya itu pada sokongan atau dukungan dari pihak yang mempunyai wewenang seumpamanya seperti contoh kita mahasiswa yang berada di kampus atau yang sedang menempuh pendidikan itu, semuanya kita mengikuti salah satu UKM yang itu bergelut pada bidang sastra. Nah, permasalahannya itu seumpamanya UKM tersebut ingin menggelar sebuah acara atau ingin mengadakan suatu acara yang membahas perihal sastra yang mungkin tidak jauh dari sastra, karena fasilitas atau prasarana yang kurang, jadinya hal yang sebenarnya ingin dilakukan atau hal positif yang akan dilaksanakan itu terhambat dan menjadi masalah. Mungkin itu yang pertama itu perihal sokongan atau dukungan. Soalnya kalau kita jadi mahasiswa yaitu sokongan dari pihak kampusnya. Yang kemudian untuk pengajaran atau penyebaran sastra mungkin yang bikin terhambat atau yang menjadi masalah itu pada masalah jaringan internet. Karena apa? Sekarang seumpamanya kita tidak memiliki kuota atau kita tidak memiliki internet yang bagus, kita juga tidak bisa mengakses untuk menonton perihal sastra, untuk mengetahui berbagai webinar yang saat ini kita lakukan. Jadi mungkin itu. Sebenarnya semua orang jika tidak memiliki kuota atau mungkin tidak memiliki wifi di rumah, mungkin juga akan terhambat dalam melakukan aktivitas. Mungkin itu masalah yang dalam perkembangan sastra, dalam penyebaran dan pengajarannya. Mungkin itu Mbak Dila. Mungkin jika pertanyaan saya kurang, nanti Mbak Dila bisa langsung kontak ke nomor WA saya. Begitu Mbak Dila. Bagaimana Mbak Nur Adila? Apakah sudah jelas dengan jawaban? Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Ersa, sudah sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama Mbak Dila. Kepada peserta, silahkan satu penanya lagi untuk sesi kali ini. Apakah sudah tidak ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, terima kasih. Baik, terima kasih atas dimoderator oleh Mbak Susi Lestari. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara webinar Bincang Sastra hingga acara selesai, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam bertutur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum peserta diperkenankan meninggalkan Zoom, seluruh peserta bisa mengaktifkan kamera untuk foto bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bu Pipit. Waalaikumsalam Bu Pipit. Waalaikumsalam Bu. Sak kelompok kok sak keluarga kan harus ada pemimpin pasukannya. Ya, nggih baik. Alhamdulillahirabbil alamin, ketemu lagi dalam kesempatan yang berbeda tetapi situasinya masih sama ya, dalam arti untuk hari ini sudah ada 2 simulasi yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Baik. Biasa anak neng desa itu kan hiburannya banyak ya, sampai tonggo ning klaksone lucu, sampai bakul anak nangis wong ora ditukok-tukok tembok nih ya. Baik, nggak masalah, itu menjadi imun yang kuat untuk kesehatan kita. Kelompok 2, kelompok 2. Ini kelompok 1. Semangat kelompok 1. Yang tadi yang kelompok 4 ya. Betul. Nggih. Kelompok 1 dengan pemateri 3 orang narasumber yang luar biasa, karena ini Bu Pipit dari awal sampai akhir mengikuti. Bu Pipit mungkin ingin memastikan lagi ya, karena ternyata bukan aksesoris tetapi komponen-komponen yang disampaikan ternyata memang kemasannya di awal malah justru di luar bayangan Bu Pipit, karena ketika pemateri tadi menyampaikan begitu lihai, begitu nyaman, begitu enjoy gitu ya. Bahkan tadi sharing dengan data-data yang disampaikan juga sesuatu yang luar biasa berbobot ya istilahnya, karena tidak mungkin menyampaikan sesuatu tanpa ada buktinya, berani mengutarakan berbagai temuan-temuan, intinya begitu. Nah, hanya saja Pipit ingin tanya, kalau untuk yang kelompok 1 apakah kemarin memang dikemas sebegitu seremonial? Mungkin ada yang bisa menjawab, ataukah sebenarnya malah lebih nyaman ketika dikemas menjadi semacam talk show, menjadi semacam kayak tadi kan dari Andini, Marlina sampai yang Ersa tadi kan mengklaim dirinya tidak mau yang berat-berat. Saya tidak mau menyampaikan yang berat-berat, saya tidak mau menyampaikan, kita santai aja begitu-begitu ya. Tetapi justru yang disampaikan memang sesuatu yang berbobot tadi Pipit sampaikan, bernilai, karena Pipit sendiri malah mengakui hal semacam ini bisa jadi sesuatu yang dalam arti lebih baru, kebaruannya itu istilahnya gini loh, update gitu ya, update. Jadi bisa saja apa yang kalian temukan tadi Bu Pipit sendiri malah belum bisa menjangkau dengan adanya temuan wiki puisi tadi ya dari Marlina, kemudian Andini tadi juga menyampaikan sesuatu yang sangat menarik dengan forum-forum, kemudian Mbak Ersa tipikal pemateri yang memang dari hasil penelitian berpuluh-puluh tahun, jadi pengemasannya itu kan rapi sekali begitu ya. Nah, tetapi sebenarnya bukan kemudian ini Bu Pipit masih ingat ya, kebetulan yang menjadi ikon kelas ini menurut Bu Pipit adalah Bahtiar kemarin ketika Bu Pipit memberikan masukan pedas begitu ya, dan Bahtiar tadi Bu Pipit lihat dia sudah berupaya semaksimal mungkin, meskipun kembali lagi Bu Pipit ingin tegaskan atau malah justru butuh konfirmasi, apakah sebenarnya diskusi atau semacam forum seperti ini harus dengan seremonial yang seperti itu gitu ya. Bahkan bukan kemudian Bu Pipit
bukan jelek, tetapi ketika dikemas seperti itu ada kecanggungan yang akhirnya kayak tidak bisa membaur lah bahasanya. Tadi MC-nya begitu tegang ya Mbak Stefani. Kenapa begitu tegang Mbak gitu ya. Kemudian moderatornya juga. Nah, memang betul moderator itu seorang atau pihak yang sangat-sangat bertanggung jawab. Presidennya sebuah forum itu moderator. Jadi kalau dalam hal ini moderator kurang seperti dalang begitu ya, kurang lakon atau taruhlah tidak memiliki ide-ide yang apa ya istilahnya, sesuatu yang tidak bisa diprediksi tetapi bisa saja terjadi taktis begitu, memang sesuatu forum itu akan terasa seperti tadi sempat Mbak Susi, kalau boleh Bu Pipit beri kritikan sedikit, karena Bu Pipit yakin siapapun nanti kalian adalah pribadi yang layak untuk menjadi semacam apa istilahnya, orang yang tampil di depan publik istilahnya, menjadi orator handal kan begitu ya. Makanya Bu Pipit sampaikan ini mungkin memang menyakitkan, tapi menurut Bu Pipit ini tidak dalam rangka menjatuhkan, justru membangun. Mbak Susi tadi kan sempat kayak ngeblank begitu ya Mbak Susi ya. Jadi ketika melihat forum begitu ya, kembali lagi 3 pemateri, Bu Pipit sebenarnya pengen tanya satu persatu begitu ya, tapi takutnya nanti terkesannya, karena bagaimanapun juga posisi Bu Pipit saat ini adalah dosen pengampu, bukan sejajar. Nah, makanya di awal pertemuan kemarin, simulasi pertama kemarin, Bu Pipit sampaikan itu sebenarnya berlaku untuk sampai besok pun gitu. Jadi ketika Bu Pipit sudah masuk di forum ini, Bu Pipit adalah peserta. Jadi intinya begitu. Jadi ketika nanti pun Bu Pipit ingin bertanya, ya kalau saat ini maaf ya, bukan kemudian merendahkan, tapi takutnya ketika nanti Bu Pipit bertanya, saya yakin kalian punya jawaban, tapi jangan sampai berperan sebagai waduh ditesi gitu loh, takutnya begitu. Maka Mbak Susi tadi ketika rodok ngeblank tadi Bu Pipit sadar, waduh kok iki ngene, maksudnya ada penanya, tidak ada penanya, seorang moderator itu harus mampu menghidupkan suasana. Ya, jadi Mbak Susi tadi belum sampai tahap itu gitu nggih. Jadi ketika ada pertanyaan, meskipun tadi Bu Pipit lihat, atau mungkin moderator juga boleh gampangannya memancing dulu. Jadi dia menanyakan sesuatu untuk pemantik begitu ya. Tidak basa-basi loh ya, maksudnya bukan ke basa-basi yang jelei, tetapi setidaknya sesuatu yang memang dikaitkan dengan pemahaman. Maka seorang moderator itu sebaiknya adalah orang yang justru paling paham terhadap materi yang akan disajikan. Begitu. Ya, itu kaitannya dengan moderator ya. Masih canggung ya. Kalau untuk Mbak Stefani karena perannya MC begitu ya. MC kan tadi tuntutannya kalau bisa yang paling ramah begitu ya, yang paling ramah segala macam. Tadi sudah berupaya meskipun juga grogi Mbak Stefani. Iya Bu. Iya, kalau MC itu jiwanya memang harus yang jiwa-jiwa rodok-rodok cerewet ya lah ya, rodok cerigis, syukur-syukur sing pedenya luar biasa di atas angin, itulah itu MC. Jadi umpamanya para peserta yang budiman, silahkan kita akan mengakhiri diskusi kita, tapi sebelumnya tolong tunjukkan wajah ceria Anda, wajah cantik Anda yang sudah tadi berdandan, solek gitu-gitu. Jadi Mbak Stefani, jadi mungkin ini tambah dirimu kan orang mental kasih gitu ya. Juga bukan, tapi jangan yang kecentilan, hai tolong dong semuanya, juga tidak begitu. Tapi MC paham ya, jadi kan ada MC yang memang seperti itu model-modelnya. Coba kalau Anda memperhatikan
MC di kegiatan Hima, ini Andini mana Andini? MC yang ada di Hima, MC yang ada di BEM Fakultas, MC yang ada di BEM-U, begitu. Bu Pipit akan sangat nyinyir ketika melihat hal yang kurang apa istilahnya sesuai porsi gitu ya. Jadi MC untuk forum resmi yang seperti apa, MC untuk forum yang taruhlah begini. Makanya Anda pun harus mulai memperhatikan. Jadi kalau tadi Mbak Stefani Pupit nilai sama sekali orang mental gitu ya. Dalam arti bukan kemudian mental negatif, tapi ramah. Kemudian situasi apapun yang ada di forum, seorang MC itu harus sering-sering ya cerewet gitu ya, harus sering-sering memberikan apa istilahnya perhatian gitu nggih. Tetapi secara keseluruhan karena ditopang dengan pemateri-pemateri yang luar biasa untuk tampilan kelompok 1 ini, Pupit nilai sangat-sangat dipersiapkan dengan baik ya. Mas Bahtiar juga tadi kelihatan, jadi sakingnya wingi dikritik Bu Pipit tadi difasihkan ya. Memang mungkin fasih ya Mas, cuman tadi Mas Bahtiar Bu Pipit rasa masih terlalu cepat nang ya. Kalau berdoa itu ukurannya naar dadi Mbah Mudin apa sesuk meneh dadi Mbah apa jenengane Mbah Kaum, Mas Bahtiar ki ijek kecepeten dongane ya. Jadi fasih itu akan lahir dari dalam kalau memang apa yang Anda utarakan itu benar-benar memohon ya. Tadi kan meskipun membaca, hai Mas Bahtiar, tampakkan wajahmu. Ya, karena ini tadi kemasannya kan kemasan akhirnya resmi ya Mbak Wulan. Ya, padahal kalau seandainya tadi dikemas santai saja malah mungkin nggak apa-apa. Mas Bahtiar bisa berperan sebagai penanya yang nyinyir, bisa menjadi penanya yang takon, ora puas-puas. Ini belum paham karena memang temanya sungguh-sungguh yang bagus. Ada penampil pembacaan Juni tadi ya, hujan bulan Juni yang memang sebentar lagi sudah tidak akan terjadi ya karena sebentar lagi bulan Juli ya. Jadi kan hubungan Pak Sapardi wis kasep sedo, belum sempat menulis puisi bulan Juli. Ya, jadi tadi peran masing-masing maaf Bu Pipit sampaikan masih hanya untuk membagi tugas saja, belum yang maksimal. Oke, mungkin untuk lain kesempatan kalian bisa jadi panitia yang tidak harus semua berperan di depan kamera, tetapi justru menopang segala hal yang ada. Terima kasih juga seperti yang tadi, pagi tadi juga di kelompok ini juga sudah membagi presensi. Bu Pipit tidak menulis, kalau masih ada kesempatan nanti Bu Pipit menulis juga ya, karena bisa jadi ini apa ya semacam bukti kegigihan Anda sampai seperti itu, hal-hal teknis diperhatikan gitu ya. Penguasaan teknologi itu sangat-sangat penting saat ini. Kami dalam hal ini dosen bahkan di prodi itu sangat menghargai talenta-talenta mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk penguasaan IT. Gitu ya. Andini ki neng ngendi tuh sapa sing guling-guling neng mburi mungkin din. Ya. Jadi kaitannya dengan tadi dari kemarin sudah ada link presensi, sudah ada tautan-tautan yang begitu apa ya maksudnya siap sedia. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Pupit sangat-sangat menghargai ini. Baik, itu saja mungkin masukan dari Pupit untuk kelompok 1. Teman-teman semuanya 3 kelompok yang sudah tampil, apakah dimungkinkan semua materi yang disampaikan nanti disimpan atau dibagikan di grup? Ya. Mungkin nanti Bu Pipit boleh minta materinya agar di grup juga kita punya semacam bekal. Syukur-syukur kalau ini akan dijadikan satu modal untuk kita mempersiapkan satu seminar yang secara maksudnya keseluruhan satu angkatan dengan kelas-kelas yang lain begitu nanti kita sudah punya bekal. Nggih? Mbak Dila, Bu Pipit bisa bantu. Ini tadi ya Mbak Ersa, Mbak Andin, Mbak Lina. Yang pagi tadi Mbak
Aziza dan Mbak Farah ya yang tadi pagi ya? Baik, Ibu. Tadi pagi itu Maulina sama Siva, Ibu. Oh iya, sama ya. Siva ya. Oh ya, Siva, maaf Pupit salah sebut ya. Oke, pokoknya prinsipnya dari yang kemarin 2, tadi 2, ini 3, berarti sudah ada 7 materi, bentuknya kan PPT, semuanya boleh dibagikan di grup kita masing-masing. Oke, mungkin itu Baik, saja. Ibu. Sukses selalu, pokoknya keren deh. Gitu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Pipi. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut